Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, CKP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya berada di kelas 10 283 BPKB Jawa Tengah dengan fasilitator Bapak Hadi Widodo dan pengajar praktik Bapak Amilu Afilianto. Keterkaitan materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, Filosofi Pemikiran KHD. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Pendidikan menghamba pada murid, di mana pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan subur. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Tahapan bagja. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah. Maka oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Budaya positif. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga, restitusi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid berperilaku dengan cara yang lebih positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan kebebasan dan kesenangan. 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Sedangkan segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami tentang konsep-konsep inti yang saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik di luar dugaan saya bahwa hukuman dan penghargaan bertentangan dengan penanaman disiplin positif. Sebelumnya, saya selalu mengira bahwa dengan hukuman, murid akan segera menyadari kesalahannya dan tidak mengulang kembali. Dan saya mengira bahwa dengan penghargaan akan memberikan apresiasi positif sehingga murid berlomba-lomba membentuk jiwa disiplin positif. Namun, dengan segitiga restitusi justru terbentuk disiplin positif jangka panjang dan guru dapat mengatasi permasalahan murid. Guru fokus menguatkan karakter murid. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif ini adalah: saat menghadapi murid bermasalah, sebelumnya saya menganggap murid sebagai sumber masalah dan kemudian saya menasihati. Terkadang saya juga marah dan saya selalu berpikir tentang konsekuensi atas perbuatan anak yang bermasalah tersebut supaya menjadi efek jerah. Sekarang saya memandang murid bermasalah karena dia membutuhkan yang seharusnya dipenuhi. Murid bermasalah tidak harus mendapatkan hukuman, namun lebih baik untuk dikuatkan keyakinannya sebagai perbaikan diri agar menjadi lebih baik di masa depannya secara jangka panjang. Murid bermasalah karena ada kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam membuat kesepakatan kelas, saya menggunakan keyakinan yang sifatnya universal seperti tanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, tepat waktu, disiplin. Dalam menyelesaikan masalah murid, saya memandang murid sebagai pribadi unik yang memiliki potensi dan kebutuhan berbeda-beda, sehingga solusi masalah tentunya juga berbeda tergantung keyakinan kelas yang disepakati murid untuk memperbaiki diri. Suatu saat, saya pernah menghadapi murid yang kurang disiplin dan tidak menjaga kebersihan diri, maka saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat, antusias. Saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan materi modul 1.4 ini untuk bisa saya terapkan di kelas saya, khususnya berbagi praktik baik dengan rekan guru. Saya termotivasi untuk selalu melakukan perbaikan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu mulai munculnya motivasi internal dari dalam diri murid
untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan sebagai pemantau dan pemberi rasa bersalah ketika menghadapi murid bermasalah, dengan maksud agar murid sesegera mungkin menyadari kesalahannya dan segera minta maaf, maupun segera merubah karakternya. Setelah mempelajari modul ini, ke depannya saya akan memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Perasaan saya sekarang menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah murid. Saya lebih mampu mengontrol emosi dan itu lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Saya bahagia karena dapat membimbing murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Perbedaan yang timbul adalah segi emosi guru dan respon murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sama sekali belum memahami tentang segitiga restitusi, sehingga jika ada permasalahan murid, saya belum menerapkan segitiga restitusi, namun menggunakan cara-cara konvensional seperti biasa dipakai. Namun, secara tidak langsung sudah menerapkan segitiga restitusi walaupun hanya sampai di tahap menstabilkan identitas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, bahwa kita perlu memandang murid tidak sekedar sebagai murid saat ini, namun sebagai anak yang kemudian hari masih kita temui dan dapatkan kabarnya selalu dalam keadaan baik dan tetap menjunjung tinggi budaya positif. Untuk itu, budaya positif di sekolah hendaknya bersifat dinamis, berkelanjutan, dan menghasilkan dampak positif jangka panjang. Hal yang perlu dilakukan yaitu dengan membangun kolaborasi yang baik dengan murid, kepala sekolah, rekan guru, karyawan, orang tua, atau wali murid, komite sekolah, para pemangku kepentingan, stakeholder, dan lain-lain. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.